Aku orang lebih kenal sebagai pengusaha. Gitu. Pengusaha apa itu, Mas? Aku pengusaha di bidang jasa IT dan perlengkapan event. Kayak gitu. Perlengkapan event seperti Jadi musik? kita ya semua. Jadi kita menyiapkan semua penyediaan jasa seperti kebutuhan event, baik backdrop, lighting, dekorasi, gitu. Sampai hari ini masih jalan? Masih jalan. Masih jalan. Terus kan aku dengar-dengar Kak Lus ini kan sekarang berprofesi sebagai DJ profesional. Sudah benar. tampil di mana-mana. Boleh tahu nggak awal mula kenapa bisa jadi DJ itu apa Itu alasannya, Mas? gabut awalnya. Jadi awalnya itu waktu aku melanjutkan S2 kan. Jadi waktu itu selesai S1 aku lanjut S2. Pas lanjut S2 tuh kayak gue mau fokus cuma untuk kuliah aja. Jadi nggak mau ada aktivitas lain selain kuliah. S2, Iya, jurusan S2 apa, Mas? manajemen, magister manajemen. Karena gue pikir itu penting gitu loh. Untuk mempelajari bisnis lebih dalam kita harus mempelajari manajemen. Nah, karena gue tahu gue punya kelemahan di situ. Manajemennya ini yang susah. Dengan 10 tahun berbisnis, ternyata owner atau kita sebagai pimpinan perusahaan itu harus tahu gitu loh untuk memanajemennya itu baik secara formal maupun informal gitu, secara akademik atau hal yang kita dapat dari luar kayak gitu. Kayaknya cuma fokus untuk kuliah. Tapi karena jiwa kreativitas ini kan nggak bisa diam kan kayak gitu kan. Kayak melihat ini lagi ada perkembangan orang, anak-anak lagi suka di dunia musiknya musik agak jedak-jeduk gitu kan, Benar. gitu. Nah, akhirnya coba merekrut beberapa teman-teman yang punya skill kemampuan untuk menciptakan apa yang mereka inginkan. Aku menjadi wadahnya gitu loh. Jadi aku awalnya jadi wadah buat mereka gitu. Dan akhirnya pernah nggak dengar lagu Baskilano? Yang kayak Yang apa dari tuh, mana Mas? yang ada tuh Anjing Kacili, yang kayak Enggak. ada kalau zaman itu sempat viral. Sebelum Anjing Kecil itu baru ada yang tembak-tembak itu Itu tahun berapa lagunya? 2016. Nggak tahu sih. Iya. 9 tahun lalu ya. Iya, 9 tahun lalu. Jadi ada beberapa lagu viral dari Indonesia bagian timur. Nah, itu yang menjabatani kayak coba untuk ini aku coba bantu untuk biar ada nilai gitu loh. Oke, akhirnya diundanglah ke Dahsyat, undang ke beberapa stasiun televisi, karena memang se-viral itu lagunya. Kayak gitu. Tapi emang Mas sebelumnya tuh ada latar belakang suka dunia musik atau mungkin keluarga? Keluarga orang suka musik. Keluarga besar, bahkan keluarga di rumah, bahkan kakak aku tuh ada alat musik dan alat musik gereja itu taruh di rumah, baik bass, gitar, keyboard dan akhirnya kayak kita otomatis kan dan mencoba, memanfaatkannya gitu memanfaatkan. ya. Aku dulu yang nggak tahu nyanyi bisa tahu nyanyi gitu kan, karena aksesnya ada, fasilitasnya ada, kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya bisa masuk ke dunia profesional. Nah, Gimana ceritanya, Mas? waktu itu karena melihat teman-teman ini udah pada sukses. Teman-teman yang waktu itu Iya, diajak yang bareng itu. mereka udah pada sukses. Why not kalau aku nggak ada di jalur yang lain juga gitu. Coba Terus dicoba ya. Akhirnya dicoba, mulai dengan hal yang paling bodoh, merasa ya nggak tahu apa-apa, dan akhirnya ada teman aku yang orang Bogor tuh bantu. Ya udah sini ntar aku ajarin, dijamin kau bisa. Gitu. Itu pertama kali nyoba tuh langsung nyoba ke alat DJ. Langsung coba alat DJ-nya. Dan nggak bisa kasih tahu ini tombol-tombolnya itu apa. Jadi buta sama sekali. Iya, buta sama sekali. Dia coba bilang kamu tekan-tekan aja, ikut iramanya kayak gini. 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4. Seharian cuma tekan tombol itu doang. Dan aku nggak tahu ini tombolnya apa gitu kan. Aku nggak tahu tombol ini apa, nggak tahu gitu. Tapi ya udahlah ya, tekan-tekan aja di pelatih ngomong gitu, coach ngomong gitu ya. Seharian cuma itu doang. Gitu. Ternyata ketika udah hampir 3 hari atau 4 hari aku sadar ternyata itu untuk melatih refleks tubuh. Gitu. Jadi karena itu sangat penting. Itu refleks. Jadi kita otomatis akan refleks. Jadi awalnya kita kaku kayak gini.
lama-lama begini, lama-lama lama-lama udah santai gitu kan. Kalau awal-awalnya duk udah kayak tekan-tekan tombol apa gitu kan. Tapi ketika kita latih terus, oh ternyata fungsinya ini maksudnya. Itu berlatihnya berapa lama tuh Mas sampai pada akhirnya masuk ke panggung profesional? Itu aku latihan sekitar 3 bulan. Hanya 3 bulan? 3 bulan aja. Sebenarnya 1 bulan aku udah manggung di kafe kecil. Kafe teman atau kafe orang lain? Kafe teman aku, bukan orang lain. Cuma teman aku yang coach ini yang ngajarin biar Melatih mental melatih mungkin. ya mental di depan banyak orang gimana gitu. Nah, tapi didampingi waktu itu, tetap didampingi. Cuma aku kaget kayak anjir baru sebulan ini gue belum paham semua tapi kok umum iya gitu tapi ya. dia punya cara melatih yang memang buat dia mungkin tahu kemampuan ya. Dia tahu anak ini bisa nih gitu. Oh anak ini agak lambat, nggak bisa. Tapi mungkin dia tahu kan aku punya kemampuan, ya dia berani dan akhirnya 1 bulan selesai itu latihan 3 kafe kecil udah aku jabanin gitu loh. Dan itu masih manual ya. Kalau sekarang kan udah bisa otomat ya. Sekarang bar-barnya itu bisa otomat. Kamu kalau walaupun itu kan ada putaran piring Ya, itu kan. benar. Nah, itu kan match antara lagu pertama sama lagu kedua. Gitu. Bar 1 bar 2. Penyambungannya Iya. gitu ya. Jadi untuk mixingnya itu jika nggak cocok, ini itu piring itu ya akan ngasih match pas. Oh ini pas nadanya gitu kan. Nah kalau sekarang bisa otomat. Jadi tinggal tekan aja tombolnya. Lebih gampang ya Iya, sekarang ya. jadi nggak perlu gesek-gesek itu. Apa sih Mas titik mungkin yang paling sulit gitu pada saat menjalani semua ini gitu? Ini kan bisa dibilang sebenarnya sekarang jadi passion mungkin ya. Iya. Tapi sebelum menjadi passion ini kan pasti sempet tuh mengalami fase mungkin ini apa sih main musik beginian gitu. Mungkin titik terberatnya itu apa sih Mas? Itu sebenarnya titik terberat dalam awal-awal mulanya itu ya mami yang nggak support karena mindset bahwa DJ dunia malam gitu kan, DJ orang-orang yang bisa dikatakan negatif gitu kan, secara pandangan luar orang di luar yang nggak tahu apa-apa. Mereka mengesampingkan seninya, jadi seni musiknya itu kayak dibuang, aura negatifnya itu ditanamkan gitu loh kepada seorang DJ. Nah tapi aku bilang kamu nggak semua seperti itu. Bahkan aku sampai sekarang itu kayak pengen DJ itu musik DJ itu bisa ada di salah satu alat musik keagamaan gitu loh. Jadi bisa difungsikan bahwa di gereja juga bisa dipakai DJ. Nah, aku sempat Kayak lihat tuh gitu. ada yang kayaknya pastor di Iya, Portugal nah. itu yang jadi DJ ya. Iya. Itu bener ya Mas ya? Bener. Nah aku waktu itu sebelum pastor itu melakukan itu, aku awal mulai mau pengen jadi DJ pengen seperti itu. Kayak gitu. Bahkan aku udah berkoordinasi sama salah satu pendeta di Bali, di Hillsong Bali. Kayak gitu mau ungkapkan itu tapi kita tidak sempat ketemu. Itu aku mau nawarin, aku bisa nggak aku pelayanan di sini gitu. Tapi belum sempat komunikasi lebih jauh tentang itu, udah nggak ada kontak lagi. Kayak gitu. Berarti di sini kan support orang tua pada akhirnya mindsetnya berubah nih ya. Iya. Ketika Mas jelasin. Aku boleh tahu nggak Mas sampai hari ini udah berapa showcase yang Mas jalanin? Terlalu banyak sampai nggak bisa itu? Enggak. Enggak sih, belum terlalu banyak dibilang dengan teman-teman. Karena aku kan mulainya itu lebih kepada private party ya. Oh. Iya, aku private party jadi jarang tampil di klub-klub kayak gitu. Tapi pernah? Pernah, cuma jarang. Yang di pick pernah? Kalau di pick pernah. Gitu. Bayarannya gede nggak Mas? Masih, itu kenapa lebih suka private party? Karena di private party bayarnya lebih gede dibandingkan kita show di... Biasanya kayak tampil DJ gitu tuh berapa lama sih Mas? Waktu durasi? 1 jam. 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam. Itu biasa berapa banyak tuh lagu yang dibawa? Itu paling 8 sampai 12. Oh ya, 8 sampai 12 bisa 1 jam? Iya. Kalau dia musik dia mainnya ini ya pas gestarnya kan itu main antara jam 1 sampai jam 2 kan.
Nah itu musiknya jedek kan yang memang musiknya harus kenceng. Nah itu biasanya durasi menit itu ada di angka 1 sampai 5 menit. Ada yang 6 menit kayak gitu. Lagunya udah di mixing. Nah tapi kalau untuk kayak lounge party kayak contohnya di Bali kan banyak kafe-kafe yang menyediakan DJ. Iya, DJ Nah itu durasi per lagunya itu 1 sampai 2 menit. Jadi lebih banyak lagunya. Kayak gitu. Jadi tergantung kita mainnya di mana, di jam berapa, dan permintaannya di mana. Kayak gitu. Aku boleh tahu nggak Mas? Ini aku jujur, aku pernah ke klub juga. Ya. Itu kan ajakan temen sebenarnya. Dan menurutku lagu yang dibawain DJ mostly itu semuanya aku suka. Karena mungkin emang jedak-jeduknya itu yang bikin seru gitu Iya, ya. iya. Terus biasa pemilihan lagu dari seorang DJ itu gimana sih Mas? Biasanya kita koordinasi dengan pemilik acara yang ngundang kita. Dia permintaannya lagu apa dan untuk event apa. Nanti dari obrolan situ akan ditemukan lagu yang akan dibawakan. Kayak gitu. Kalau di kita prosesnya begitu ya. Nggak tahu sama teman-teman yang lain dan tidak kalau aku yang nggak egois gitu loh. Aku nggak egois untuk kayak ini lagu yang gue suka nih. Harus mengikuti permintaan lah ya. Aku harus intinya. memilih permintaan. Jadi nggak mau egois karena kita di situ dibayar. Kecuali gue nih bikin perform sendiri, nah sesuka gue dong kan. Berarti belum pernah punya acara sendiri Belum ya? pernah. Ya Pengen semoga nggak, lah Mas? ya. Pengen banget. Rencana sih pengen bikin album dulu, after album baru bikin acara sendiri. Bikin album tuh berarti lagu Masnya Iya, sendiri? lagu sendiri. Kayak gitu. Jadi Dalam- memang original lagu sendiri. Ini dalam proses apa baru perencanaan nih Mas? Perencanaannya mulai tahun 2026. Wow. Iya, bulan Maret. Udah direncanain. Wow. Boleh tahu nggak itu tentang apa lagunya? Itu karena aku orang timur ya. Sekarang kan kita musik DJ itu kan kita terinspirasi dari barat ya, Bener. kebanyakan ya. Bener. Nah, gimana ini gendang musik nyanyian dari Indonesia bagian timur itu di match sama Dengan barat gitu iya ya? dengan barat. Nah, kita lihat hasilnya kayak gimana gitu kan. Biasa kan sekarang kita cuma mixing lagu yang udah ada, baru kita mixing Bener. dengan tempo, nada dengan dunia kita gitu kan. Nah, bagaimana kalau memang kita menciptakan sendiri kayak gitu. Dan untuk saat ini belum ada orang ngelakuin itu. Mungkin habis ini Mas yang jadi Iya. pertama. Semoga ya Mas ya. Semoga ya. Amin amin. Mas aku boleh tahu nggak DJ favorit seorang Mas Luis? Aku siapa aja ya pasti aku favorit ya gitu. Paling favorit siapa deh? Kalau untuk di Indonesia aja ya Ayo, udah boleh. iya ada Kak Wisnu. Oh, Wisnu Iya, Santika ya? Santika. Iya. Pernah ketemu Mas? Pernah ketemu. Pernah Gitu. kerja bareng? Belum pernah. Jadi karena merasa kita masih kecil gitu kan. Belum ada di posisi dia gitu. Semoga ya suatu saat nanti bisa bekerja sama. Apa yang Mas lihat dari seorang Wisnu Santika ini yang pengen banget gitu Mas pelajarin? Ya, dia punya tim yang saling mensupport dan itu yang paling penting. Aku pengen ada tim kayak gitu. Jadi tidak egois, tapi timnya itu sama-sama untuk menciptakan suatu karya. Itu sih yang paling penting. Kalau ide, kreativitas itu bisa kita cari, tetapi kekompakan support antara satu individu dan individu yang lain itu sangat susah. Kayak gitu, dan itu menjadi motivasi. Gitu. Dan itu sangat spesial di dia. Gitu. Wow. Coba lihat kalau dia main itu kan pada timnya kan, nggak cuma dia bener. sendiri. Gitu. Dan emang sebagus itu sih, aku Iya. juga suka sebenarnya. Iya. Cuma lebih seringnya nontonnya yang barat sih memang. Iya. Dan sebenarnya sah-sah aja lah ya. Oh, namanya Iya. karya tuh nggak ada penilaian harus begini atau begitu. Selama kita buatnya dengan hati, dengan tulus, kita mainkannya juga mungkin hasilnya ya sesuai ekspektasi kita benar. gitu. Ini goals Mas ke depannya apa nih? Selain akan menciptakan karya di tahun depan, ada hal lain lagi nggak yang sedang Mas tuju gitu? Aku masih fokus pada penciptaan album ya, itu untuk ke depan. Dan jika memang Tuhan rencanakan, aku pengen buka bisnis kayak akademik DJ untuk orang bisa Belajar belajar main DJ
bisa ada berbayar, ada juga gratis. Karena aku tuh pengen banget sebenarnya ngajarin orang gratis sebenarnya. Gitu Tapi kan. nggak mungkin ya Cuma kalau nggak setiap mungkin kan saat setiap harus gratis gitu. gitu. Jadi kepikiran cuma pengen menyediakan itu jadi satu jaringan bisnis yang sehingga bisa membantu juga banyak orang. Kayak anak-anak muda yang mungkin bisa mencari jati dirinya untuk dunia musik, ya kita kasih wadahnya kayak gitu. Mas, aku mau jadi orang pertama yang daftar dong. Serius, aku tuh belakangan ini lagi emang suka ngulik-ngulik soal DJ. Iya. Tapi emang belum ketemu jalannya aja, nggak tahu harus mulai dari mana. Jadi itu yang susah. Oke. Nah, Mas kan sudah melewati fase proses itu. Boleh nggak Mas dikit diceritain mungkin buat teman-teman juga yang mungkin selama ini merasa bahwa ingin memulai sesuatu tapi bingung nih harus mulai dari mana dan sebagainya gitu Mas. Paling penting itu adalah kemauan ya. Kita mau melakukan sesuatu dengan hati yang memang punya sungguh-sungguh gitu loh. Karena banyak orang yang cuma pengen tapi nggak ada hati gitu loh. Kayak kita jatuh cinta suka sama orang, kita cuma suka aja tapi nggak ada hati, cuma suka aja. Nah, tapi kalau kamu punya rasa suka dalam hati dengan sesuatu, baik itu hobi, lakukan sesuatu. Ambil sikap gitu, belajar. Akses untuk belajar. Oh, sorry Kak, aku kan orang miskin nih, aku nggak ada alat. Aku juga keterbatasan bergaul cuma begini begitu. Tapi kamu punya handphone gak sih? Udah pasti ya anak-anak zaman sekarang pasti ada handphone. Punya. Gitu kan? Nah, gunakan dan manfaatkan itu gitu loh. Karena alat komunikasi handphone ini bisa menghasilkan cuan buat kita semua. Gitu. Cuma dengan modal handphone, karena aku memulai bisnis itu cuma dari handphone. Sehingga bisa ada bangunan, sehingga bisa ada pendapatan yang begitu banyak itu cuma karena dari HP doang. Memulainya dari handphone doang. Sama teman aku tanya, waktu kamu mulai bisnis, kamu mulainya dari mana? Apa yang kamu, modalnya berapa? Aku bilang nggak ada modal sama sekali. Modal berani doang anjir. Kayak gitu. Dia bilang, masa sih zaman sekarang buka bisnis harus ada duit bro? Enggak, gue bilang enggak, itu mindset orang bodoh. Itu hanya mindset orang bodoh, orang malas. Zaman sekarang, mau buka bisnis, mau buka usaha, itu terbuka lebar ke siapapun. Yang penting kita mau aja. Kalau kita nggak mau, nggak akan jadilah, nggak akan mulai. Gitu. Bagaimana bisnis itu bisa jalan kalau kita nggak akan memulai? Nah begitu juga ketika kita menggapai hobi. Kita suka hobi musik tapi kita nggak akan memulai dari nol. Contohnya mendengarkan musik, cari informasi sejarahnya seperti apa, oh alat-alatnya seperti apa yang perlu nantinya kalau aku punya duit nih gue mau beli alat apa lebih dulu. Kira-kira apa nih? Disusun rencananya itu semua. Karena aku dulu begitu, memulai segala sesuatu tuh gue susun. Alatnya berapa, ini aku harus bagaimana. Walaupun duitnya nggak ada anjir. Tapi yang penting ada niat ada dan niatnya, tekadnya dulu gitu ya. Dan Tuhan sangat baik untuk melihat itu. Gitu loh. Ketika kita sudah menulis, memikirkan, itu alam semesta akan bereaksi. Ada aja keluar rumah ketika ketemu teman ini, kamu, iya, kamu mau belajar ini, ntar gue ajarin. Dan itu otomatis terjadi. Cuma kalau kamu udah pikir bahwa belajar harus bayar mahal, harus begini, harus begitu, nggak akan jadi, sumpah. Memulai aja sesuatu yang lu bisa, gitu loh. Mulai aja dulu. Jangan dulu mikir itu, nggak mungkin, nggak ada duit, aku miskin, aku orangnya kampung, apa segala macem. Itu. Lu dikasih 1 miliar juga hari ini, kalau lu nggak bisa manfaatin itu dengan benar, Habis juga. Apalagi di zaman sekarang tuh teknologinya sudah mumpuni, orang-orang juga maksudnya bisa saling bertukar pikiran dengan baik. Jadi rasanya nggak ada alasan gitu ya buat tidak memulai sama sekali. Nggak ada alasan. Gitu. Jadi aku sangat menentang banyak anak-anak muda di luar sana ketika berbicara soal nanya keinginan ya, dan alasannya sangat-sangat nggak masuk akal seperti aku orang susah, aku nggak ada duit, aku orangnya begini mas, aku orangnya ini bang. Nggak bisa loh aku seperti itu. Nggak ada, semua ada jalannya, yang penting berusaha. Gitu loh. Karena kalau lu nggak akan memulai, nggak akan ada kejadian. Gitu, mulai aja dulu. Gitu.
Kalau lu nggak percaya apa yang gue omongin, baca deh motivasi orang yang udah sukses lain. Karena waktu gue mau mulai bisnis dan memulai sesuatu hobi yang gue inginkan, gue baca dulu keberhasilan orang lain itu. Dan mereka semua bermula dari sesuatu yang nggak ada. Yang ada cuma diri mereka doang, sama niat dan keinginan. Dan mungkin mereka juga nggak pernah kepikiran Iya. bakal sampai ada di titik itu. Betul sekali. Justru karena mereka mencobanya dan tiba-tiba ada momentum itu dan ya di situ mereka sekarang saat ini gitu ya. Betul sekali. Dan kita jadikan mereka sebagai motivasi kita Benar. supaya kita juga berani melakukan sesuatu yang kita suka gitu. Betul. Karena aku setuju sih, memang banyak banget anak muda zaman sekarang yang selalu memberikan alasan untuk tidak memulai. Benar. Banyak yang mengatakan, ya udah tunggu gue kaya dulu deh baru mulai dan segala macam. Nanti gue ada 100 juta baru deh gue bikin nih. Nah, tapi masalahnya setelah punya 100 juta itu, belum tentu dia langsung mulai. Benar. Bisa jadi alasan lagi, gue butuh 1 M nih. Iya. Dan balik lagi ke Mas, kalau saya kasih kamu 1 M hari ini pun, belum tentu kamu bisa ngolah uang 1 M ini dengan baik dan benar kan gitu ya. Iya. Wow, 32 tahun pengalamannya sih best banget sih ini. Iya, karena aku pernah ngomong sama temen juga bilang kalau berkat tidak akan diterima kalau kita tuh nggak siap. Gitu. Kan kita mempercayai, kita orang Indonesia, orang beragama kan. Dan kita mempercayai hal itu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tapi Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk mempersiapkan diri dulu. Tapi kalau kenapa kita nggak terima sesuatu yang besar dari Tuhan? Karena Tuhan mau ngasih apa ya? Mau ngasih beasiswa ke luar negeri belajar ilmu ini gitu kan? Tapi lu nggak tahu bahasa Inggris gimana? Kan? Nggak bisa itu terjadi, gitu loh. Jadi mempersiapkan diri itu lebih penting sebelum menerima sesuatu yang Tuhan ngasih, gitu loh. Jadi berkat itu akan datang ketika kita udah siap. Karena disitulah kemampuan kita untuk mengelolanya akan dipakai. Kayak gitu. Kalau nggak siap, buat apa? Cuma buat nyusahin aja anjir untuk ujung-ujungnya. Kayak gitu. Bener Kan? banget lagi. Iya. Mas, aku boleh tahu nggak? Berarti ini bisa dibilang masuk ke golden age-nya seorang Mas Luis. Iya. Apa sih Mas yang membuat Mas bisa sampai ada di titik ini gitu? Mungkin motivasi dari orang tua atau ada pengalaman apa gitu? Belajar lebih ke belajar dari pengalaman ya. Aku di waktu usia masih SMP, orang tua aku tuh gagal bisnis. Jadi bangkrut bisa dikata, dan di momen itu aku yang baru melihat dunia gitu kan, di usia remaja, ternyata orang tua aku tuh udah gak ada duit. Nah ini SMP mau naik SMA, aku harus ada duit gitu loh. Tapi orang tua gak ada duit sama sekali. Gitu. Itu menyadarkan bahwa kita harus siap dalam segala sesuatu. Akhirnya berusaha semaksimal mungkin bisa sekolah dan memanfaatkan beasiswa. Kayak gitu. Sehingga di tengah-tengah orang tua nggak ada duit sama sekali, aku bisa lulus. Bahkan kita makan waktu itu cuma makan nasi sama minyak goreng yang ada sisa-sisa ikan gorengnya. Karena saking orang tua tuh nggak ada duit waktu itu. Bapak aku cuma ngomong waktu itu kita makan, jangan berkecil hati. Kita harus nikmati, bersyukur. Yang paling penting, Tuhan masih kasih nafas kehidupan. Masih ada tangan, masih ada kaki, manfaatkan itu. Kalau mau kemana-mana, bantu orang, dan jangan nipu orang. Pesan Bapak cuma itu. Dimanapun gua ada, harus membantu orang, dan juga jangan nipu orang. Gitu. Itu jadi dasar hidup, prinsip sampai hari ini. Kayak gitu. Sehingga ada aja mujizat Tuhan yang ngasih, ada aja berkat yang Tuhan kasih. Lulus sekolah, dapat beasiswa S1. Selama kuliah aku bisa kuliah gratis. Bagaimana nih hidup nggak ada duit di selama kuliah? Aku bikin tugas dan teman-teman bayar.
Kan ada 36 orang nih, satu kelas sampai 60 orang gitu kan. Ada tugas setiap hari. Aku bukalah jasa buat tugas. Satu tugas 15.000. Oh, jadi dapat duitnya Dapat duit dari situ. gitu ya. Orang kampus pikir aku orang kaya. Padahal nggak tahu duit mereka nih gue pakai tiap hari. Mereka ngasih gue traktirin mereka, gitu kan? Hiduplah aku selama bertahun-tahun di kampus. Bahkan aku bisa juara ini, juara itu, lomba ini, lomba itu. Memanfaatkan lomba-lomba yang ada duitnya. Supaya aku tuh bisa hidup dan bisa selesai kuliah. Kayak itu. Nah dari situlah kemampuan, segala skill, kemampuan diasah. Apa yang nggak tahu bisa jadi tahu. Karena apa? Keadaan. Gitu. Nggak tahu berbicara di depan publik, nggak tahu bicara banyak orang, mau tidak mau harus berbicara. Kenapa? Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Yaitu ya gue harus juara dan gue harus dapat duit. Karena dari sini kalau gue berprestasi gue bisa dapat beasiswa lagi. Kayak gitu. Dan itu memanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan tidur-tiduran di kosan atau malas-malesan. Karena orang yang malas udah pasti nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau orang yang rajin, berkat itu terlalu terbuka untuk kita menggapai apapun. Peluangnya itu tuh selalu ada gitu. Selalu ada. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tanpa kita sadari itu udah disusun sama Tuhan sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau kita cuma berdiam di kamar, mau dapat apa? Dapat hikmahnya saja. Iya. Ujung-ujungnya bunuh diri kalau udah ada stres. Gitu. Bener, saking kelamannya jenuh di kamar gitu ya. Ini waktu Mas ngelakuin itu di masa SMP apa SMA tadi ya? SMP. Ada rasa malu nggak Mas sebenarnya? Rasa malu udah pasti ya, anak usia segitu, gitu kan. Tapi malu itu udah terkubur dengan keadaan yang memang udah susah banget gitu loh. Karena mau tidak mau itu memang di zaman itu aku tuh nggak ada duit. Dijemput sama teman aku. Jadi aku punya sahabat waktu itu. Jadi punya kendaraan. Dia jemput pagi ke sekolah, ditraktir makan nasi kuning di sekolah. Pulang juga dianterin. Jadi aku tuh manfaatin berteman dengan baik. Siapa aja aku jadi baik. Untuk apa? Biar orang tuh baik sama aku. Karena di momen itu aku dalam keadaan ekonomi nggak ada apa-apanya. Tapi dari situlah kerendahan hati diuji. Bagaimana kita harus menerima kenyataan itu dan nggak neko-neko untuk melakukan itu. Dan ternyata banyak orang yang membantu. Gitu. Orang ngasih aku jajan lah, orang ngasih aku makan, kasih tumpangan. Gitu. Dan sampai aku kuliah itu banyak sekali. Teman-teman tahu aku kuliah di tempat yang jauh, yang satu daerah kita. Itu dibantu, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Aku nggak malu, karena memang keadaannya begitu. Kalau aku malu, nggak akan selesai satu. Kalau aku malu untuk menawarkan diri, mana ntar gue bikin tugas. Aku malu untuk menyatakan bahwa diri itu aku nggak punya apa-apa, gue nggak akan selesai satu. Tapi karena aku rasa malu itu udah dikubur, dan lebih menerima kenyataan, berkat itu datang. Lebih realistis gitu ya Mas ya, dibandingkan kita bohong, kita ngapain gengsi, gitu. Tapi pada akhirnya ya kita sengsara juga. Betul. Buat kitanya gitu ya. Dan contoh kasus Mas ini kan semoga bisa menginspirasi banyak orang, karena di zaman sekarang tuh termasuk gen aku juga, Gen Z, itu juga kayaknya lebih mentingin ego. Iya, betul sekali. Daripada saya menurunkan ego, saya kerjain tugas yang harusnya saya rasa nggak perlu saya kerjain, tapi pada ujung-ujungnya saya juga mungkin merasa, wah saya nggak ada uang jajan nih dan segala macam gitu ya. Mendingan kalau ini buat yang nonton, kalau masih di usia yang cukup muda terus terjepit oleh keadaan, mungkin harus belajar untuk lebih menurunkan ego, nggak gengsi, nggak usah FOMO-FOMOan. Iya, betul. Karena nggak ada poinnya juga pada akhirnya gitu loh. Dan ini ada salah satu momen, jadi pas aku berkembang kuliah itu bisa mengenal begitu banyak orang, relasi, dan aku tuh masuk di dunia entertainment. Jadi aku masuk dunia entertainment, kayak dulu kan orang masuk TV itu, sinetron itu hits banget kan? Bener kan? Nah, aku ngerasain zaman itu. Pas aku tayang aja di TV RCTI, satu Manado heboh gitu kan. Kayak gitu. Nah, aku pernah ada di momen itu, dan ketika tahun 2015 waktu itu ada kontrak film. Udah ada kontrak film, dan di momen aku tuh mulai anak daun, mulai namanya udah mulai kayak
ada anak ini gitu kan. Oh, si Luis gitu. Cuma pas di momen itu ada sepupu aku tuh calon wali kota. Gitu. Dia mencalonkan diri wali kota dan udah kita tuh udah kakak beradik gitu loh. Dan dia minta tolong bisa nggak kamu jadi juru bicara pasangan calon gitu. Jadi berbicara di depan wartawan, berbicara karena dia merasa aku tuh pantas untuk di situ. Akhirnya kontrak kerjaan itu di dunia entertainment aku cancel semua. Oh, di cancel. Aku cancel. Dan itu sampai sekarang masih agak sedikit penyesalan ya. Iya, karena aku suka banget dunia acting kan. Tapi ya udahlah lebih memilih keluarga, cancel itu dan balik lagi ke Manado. 1 tahun dunia politik kakak aku nggak jadi wali kota. Kenapa? Karena kalah dengan incumbent yang saat itu menjabat. Kayak gitu. Habis duit, karir nggak ada, habis waktu. Penyesalan. Dan di momen itu titik balik gimana rasa malu yang lo bilang itu di usia 20 tahun harus menerima kenyataan bahwa lo itu lagi nggak ada apa-apanya lo. Itu udah terbiasa orang puji-puji, angkat-angkat, tiba-tiba lo balik di daerah, di kampung sendiri dan lo dari yang dulunya masuk gereja, pulang gereja, minta foto dong, minta foto. Ini aku udah jadi biasa gitu. Balik lagi titik nol dan bingung itu mau ngapain. Akhirnya terpikir gue harus buka usaha, buka bisnis. Nah itu gue memulai bisnis, bahkan aku memulai dari bisnis desain grafis. Jadi aku desain undangan digital ataupun undangan cetak dinilai dengan seharga Rp80.000. Aku cetak pakai mesin siapa? Punya teman aku loh. Aku terima jobnya, tapi aku pakai mesin teman, tapi aku yang beli tinta sama kertasnya. Dari situ, aku memulai bisnis. Kalau mau bilang malu, malu banget anjir. Dari atas tiba-tiba sekarang lu buka bisnis dengan jasa bayar 80.000. Ya. Tapi rasa bersyukur dan rasa ingin berkembang itu mulai timbul. Luis ingat, sesuatu yang dimulai dari rumah itu endingnya itu akan gede. Itu yang termotivasi. Aku sangat terinspirasi beberapa tokoh-tokoh pencetus teknologi kayak pemilik Facebook, Mark yang dimulai bisnis dari kamar. Ya, benar. Dan itulah aku memulai dari situ. Aku ambil contoh dari mereka. Memulai bisnis dari kamar. Memulai bisnis dari nggak ada apa-apa. Memulai bisnis nggak ada duit. Iya. Ya. Dari ada modal berapa? Nggak ada duit. Modal apa? Modal internet aja. Gitu waktu itu kalau secara ekonomi kayak gitu. Dan dimanfaatkan, lalu lu beli kertas tintanya itu dari mana? Kayak gitu. Ya aku minta dulu bayar, baru aku ngerjain. Kayak gitu. Dan akhirnya itu berjalan dengan mulai dari 80.000, 100.000, 500.000. Dan itu ada di rumah, aku tuh ada buku catatan pendapatan dari Rp50.000 sampai dengan ratusan juta. Oh wow. Aku ada buku itu. Sampai jadi kalau masih nggak usaha aja? Masih jalan. Dan kalau orang bilang aku ngomong-ngomong kosong, ada buktinya kok dalam catatan. Kayak gitu. Nah itu menjadi satu titik di mana Tuhan sama sekali nggak akan biarin kita untuk berusaha. Gitu. Kalau mungkin aku nggak bisa gapai jadi seorang aktor atau artis Indonesia, ya Tuhan menyediakan wadah lain. Tapi dia nggak akan biarin kita tersesat. Yang penting ada kemauan. Kayak gitu. Kalau aku lihat dari cerita Mas ini, kayaknya Mas sudah sampai di titik berdamai sama diri sendiri. Iya, betul. Iya, sekarang kayak dulu kan usia 25 itu digencar-gencarnya pengen kaya, pengen banyak duit, pengen ini semua, semua pengen. Dan sampai mau pengen dapat uang miliaran, sampai ada di posisi itu. Tapi ketika ada di momen itu, nggak ada apa-apa anjir. Malah penderitaan banyak gitu. Masalah banyak segala macam kayak kok ini bikin sakit kepala sampai aku hampir meninggal di Bali cuma karena masalah duit gitu loh. Jadi akhirnya kayak di tahun kemarin kesini
Yang paling utama itu penting sehat. Kedua, bisa ada pendapatan yang bisa makan dan minum. Ketika ya kita bisa melakukan hobi yang kita suka aja. Dan terhindar dari hutang, itu aja sih sekarang. Dan Kalau itu mau udah didapetin Mas semua ya saat ini ya Iya, berarti jadi ya? kalau mau Wow. pengen biar terkenal, pengen perusahaan, udahlah urusan kalian aja sekarang. Tergantung orang yang menilainya Iya, itu mau gitu. gimana gitu Iya. ya. Kalau Tapi ada yang penting. sekarang di usia sekarang untuk mengejar itu, ya silakan. Kalau untuk saya pribadi udah nggak seperti itu. Tapi kalau Tuhan nantinya izinkan hal itu terjadi, ya kita akan bersyukur tetap. Tapi bukan lagi kayak usia di tahun yang mau bilang tadi, ada nggak cita-cita udah lewat masanya untuk itu. Untuk bersemangat 45 untuk kayak segala macam, sampai nggak tidur, cuma pengen kerja dan dapat duit banyak, udah lewat. Soalnya di seusia aku, saat ini tuh kita mungkin lagi di usia punya ambisi gede. Benar sekali. Ambisi kita gede, tapi kalau kita aksinya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, biasanya kita itu akan mencari cara gimana pun untuk bisa menghalalkan itu gitu. Betul, dan aku tuh lakuin itu sampai nggak tidur. Jam 2, kadang tidur jam 2, bangun jam 5. Semua kerjaan diterima, apapun itu. Enggak masalah proyek terima, bisnis jasa terima, bisnis ini terima, semua diterima, dibabat habis-habisan. Kenapa? Kenapa? Pengen nominal, angka rekening makin bertambah, udah mau capai ini 1 M gitu. Oh, coba lagi. Pengen ini, pengen ada itu. Oh, yang lain pengen ada mobil 2, 3, kita juga bisa gitu kan. Oh, rumahnya harus bagus, kita juga bisa. Oh, kita harus terkenal, bayar ini kita dan di usia 20 sampai 28 tahun waktu itu, aku kejar semua itu. Kejar aku sumpah. Itu jiwa seperti yang bilang, di usia kalian itu memang lagi, ya dimanfaatin lah itu untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Kalau yang penting kita harus tahu batasan aja gitu ya. Jangan sampai salah melangkah. Kalau udah salah melangkah, jangan terlalu jauh. Balik. Kita masih bisa putar balik aja. Kalau kita udah terlalu jauh, kita bingung mau baliknya gimana gitu. Ujung-ujungnya penjara ini. Bener, dan biasa tuh circle juga mempengaruhi. Bener ya Mas sekali. ya. Kadang kalau kita ketemu circle yang bisa mendukung kita, bawa kita ke arah positif, mungkin ya akan baik-baik aja. Tapi kan kita nggak tahu ya, namanya manusia kadang susah diprediksi. Kadang kita ketemunya nggak baik, tapi kita nggak bisa cut off dia. Ya udah kita jalan terus sampai pada satu titik kita merasa kayak, oh kayaknya nih nggak bisa deh dilanjutin kayak gitu. Iya. Kalau di zaman itu aku bergaul itu sama owner-owner. Iya, jadi di Unadu yang owner ini aku deketin. Awalnya gua nggak deket. Oh, dia punya ini, gue belanja di tempat dia untuk mendekati, belanja, pura-pura ini segala macam. Gua minta nomor WhatsApp-nya kayak gitu. Ntar biar pesannya tinggal telepon aja. Oh, kayak gitu. Untuk strategi biar gimana nih gue bisa dekat. Nah, akhirnya awalnya cuma beli 1 barang, beli 2 barang, beli ketiga barang udah bisa ngobrol nih. Ketika ngobrol, cocok, nyambung gitu loh. Akhirnya ada apa-apa, ownernya, kamu ada ini nggak? Ada. Kamu ada? Ada. Kok semuanya ada ya? Gitu. Karena aku ketiap orang tanya ada sesuatu, aku pasti bilang ada. Ada gitu ya. Gitu, karena gue tahu pasti itu ada jalannya untuk cari gitu. Nggak mungkin gitu nggak. Kalau tahu memang kita nggak ada, kita nyari ke orang lain aja. Kalau harganya nggak pas atau kita nggak ada untung, nggak apa-apa. Yang penting ada relasinya gitu ya. Kayak gitu. Jadi saat ini usaha Mas tuh ada apa aja Mas? Boleh disebut nggak? Kalau di Manado nih ada bisnis. Aku bangun studio foto gitu. Cuma pas pandemi itu studio foto aku punya ruko, akhirnya aku take over sama orang lain. Karena pas pandemi itu nggak nyangka-nyangka dan di momen aku lagi bangun proyek waktu itu. Jadi ada sekitar hampir 800 juta hilang begitu saja. Kayak gitu, dan mau tidak mau akhirnya mobil 1 dijual untuk menutupi kerugian proyek itu, apa segala macam, coba di match, sisa uang cuma ada sekitar 300-an juta. Kayak gitu. Akhirnya mau tidak mau studio foto itu ditutup. Bahkan banyak orang kaget kok studio foto aku ditutup gitu. Tapi yang nggak apa-apa, kalau memang Tuhan mau rencana membuka lagi ya itu nanti gitu loh. Akhirnya ditutup 2021 dan aku ngasih ke kakak aku untuk kelola apa aja yang bisa
dijual ke klien kayak gitu. Dan akhirnya dengan perkembangan sampai di sekarang ada beberapa item yang masih berjalan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, untuk sementara bisnis itu masih dikasih diam sementara dulu, karena kalau untuk mau gencatan lagi gampang karena kita udah tahu strateginya. Sekarang tinggal butuh modal, tinggal butuh eksekusi untuk menendang lebih jauh lagi. Itu. Jadi lagi susun strategi aja dulu untuk sementara. Mungkin di sini poinnya ya, bahwa kita usia muda, kita tuh jangan menjadikan modal sebagai alasan utama nggak mulai. Yang penting ada niat, ada tekad dulu. Ketika sudah masuk ke usia 30-an ini, nah baru tuh kita udah punya pengalaman itu, kita udah pernah melewati fase sulit itu, yang kita butuhin apa sekarang? Modal buat mulai, itu baru bener. Jadi jangan selalu menyalahkan gue nggak bisa mulai di usia gue 20 karena gue nggak punya modal. Itu salah banget ya Mas ya? Iya betul, salah banget. Wow. Hebat, cerita Mas Luisnya sangat inspiratif sekali. Aku juga masih muda, aku juga banyaklah belajar dari kisah Mas Luis ini. Semoga kedepannya karir Mas Luis bisa jauh lebih besar, usahanya jauh lebih banyak, lebih berkembang. Dan yang pasti semoga terus untuk bisa berdamai sama diri sendiri. Itu salah satu poin yang paling penting. Iya. Terima kasih banyak ya Mas Luis sudah mampir ke podcast nih.